Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Secret Gardens Umi. Kali ini aku akan share perawatan aglonema aku sehari-hari, mulai dari pencegahan terhadap hama dan penyakit sampai dengan pemupukan. Daily activity untuk perawatan aglonema tentunya dengan bahan-bahan organik pilihan. Tapi sebelum aku jelaskan satu persatu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Tonton sampai habis. Cuaca ekstrim seperti sekarang ini mengakibatkan aglonema mudah lonyot daun seperti ini, terkena bakteri atau hama seperti ulat dan belalang, atau bisa jadi fungi ya, atau jamur-jamur kuning-kuning di belakang daun seperti ini. Ayo, siapa yang mengalaminya dan apakah tindakan kita untuk mengatasi semua ini agar aglonema kita sehat? Nah, seperti ini misalnya ya, ini aglonema Denpasar Moon kemarin dapat jackpot ya, baru 2,5 bulan aku repotting dari daun 4, sekarang udah daun 7, tetapi dengan daun 7 sudah muncul caling-caling dan calon anakan seperti ini. Bahagia kan kalau punya aglonema yang sehat dan subur? Atau ini siapa yang sudah menonton unboxing kemarin ya, aglonema asri sekitar 2 minggu yang lalu ya. Ada videonya aku buat tuh, bisa ditonton ya. Nah, lihat tuh daun barunya langsung cantik dan membesar seperti ini. Segar ya. Nah, apakah tindakan kita? Pertama, perawatan dan pencegahan hama dan penyakit. Pertama itu aku selalu misting setiap hari ya teman-teman, walaupun hujan, walaupun panas, setiap hari aku selalu misting daun-daunan ini. Perlu diketahui bahwa aglonema aku terkena hujan full ya, cuma diatapi oleh paranet saja. Dan ketika hujan, misting ini berfungsi untuk melunturkan zat-zat berbahaya yang disertai di air hujan ya, misalnya kadar asam yang tinggi dan kita nggak tahu polusi juga seperti apa ya. Nah, dengan misting ini juga bisa mencegah dehidrasi saat panas. Nah, yang kedua, aku memakai biopestisida setiap minggu. Biopestisida yang aku gunakan itu dari tren ya, tren tanaman hias. Ini tuh berfungsi banget untuk mencegah lonyot-lonyot daun dan hama-hama nakal ya yang hinggap di daun-daun aglonema kita, apalagi pada saat musim hujan. Jadi untuk musim hujan aku selalu menggunakan biopestisida dari tren tanaman hias. Mengaplikasikannya cukup dilarutkan ke dalam air, dosis ada di kemasan ya. Nah, setelah kita larutkan ke dalam air, boleh kita semprotkan ya ke seluruh permukaan aglonema kita, terutama bagian daun, belakang daun, depan daun, batang-batang juga ya. Dan kelebihannya juga di samping bisa disemprotkan ke daun-daun seperti ini, juga bisa kita siramkan ke medianya ya teman-teman. Karena nggak bisa dipungkiri ya bahwa di media juga banyak hama-hama yang mengganggu atau sekedar binatang-binatang yang lewat ya teman-teman, seperti semut, cacing, kutu-kutu putih ya. Di samping hama-hama itu juga bisa mencegah lonyot daun seperti ini misalnya ya teman-teman, apalagi pada musim hujan itu. Dan juga bisa mencegah dari jamur-jamur atau fungi ya yang ada di belakang daun, yang membuat daun-daun aglonema kita kuning-kuning seperti ini dan warnanya pudar. Nah, itu dia. Yang ketiga, aku menggunakan bakterisida dan fungisida dari RC37. Kalau yang ini penggunaannya aku lakukan saat aglonema kita sudah terkena hama dan penyakit seperti lonyot daun. Setelah kita gunting baru kita semprotkan RC37 ini. Nah, yang keempat adalah Bio XY. Setiap minggu ya aku gunakan.
Nah, kalau tadi biopestisida kan aku gunakan saat musim hujan dan untuk menyiram ke media. Nah, saat musim panas atau tidak hujan, ini aku aplikasikan Bio XY ini ya. Karena Bio XY ini memang diformula untuk mencegah hama-hama nakal ya, yang nempel di daun dan batang aglonema atau aglonema bagian atas ya. Pengaplikasikannya untuk berhemat ya. Aku menggunakan nano spray ya. Jadi kita spray ke daun-daun dan batang aglonema kita. Di samping bisa mengusir hama-hama nakal itu, binatang-binatang yang tidak diundang itu. Nah, Bio XY ini juga berfungsi untuk membuat aglonema kita terlihat cantik dengan bersih dan bersinar ya, dan membuat daun-daun aglonema kita kinclong dan juga bersemi ya, mengkilap ya. Nah, ini organik ya, teman-teman. Ini tuh bahannya katanya sih organik ya. Cuma dari baunya aku kurang suka, jujur saja, karena nggak fresh ya, berbeda dengan biopestisida yang baunya itu harum banget ya. Namun untuk Bio XY ini aku kurang suka dari segi harumnya, tapi dari segi fungsi itu bagus banget ya, karena membuat aglo kita benar-benar terlihat bersih ya, terlihat bersinar, dan juga memang benar ya, binatang-binatang kecil yang hinggap di daun itu udah nggak ada lagi setelah disemprotkan biopestisida ini. Nah, kalau aku spray atau semprotkan tuh pakai nano spray seperti ini ya. Cukup dengan setengah liter itu udah cukup untuk kebun aku semuanya. Sekitar 50 pot ya sudah cukup dengan menggunakan nano spray ini, karena dia terlihat hemat ya teman-teman. Nah, itu di samping kita sudah semprotkan, juga kita bisa lap ya. Kita lap seperti ini dan terlihat bersih banget ya daun-daun aglonema kita. Kalau kita rajin mah ini tuh bagus banget ya, tapi jangan terlalu sering, itu sekitar 1 kali seminggu atau 10 hari sekali saja dilakukan ya teman-teman. By the way, ada peninggalan ya bekas seperti ini, tapi ini bisa dicuci tidak masalah. Nah, teman-teman kalau misalnya nggak sempat ngelap, disemprotin aja udah cukup kok ya. Nah, ini dia hasilnya, bersih banget ya, kinclong banget ya, cantik ya, membuat aglonema kita terlihat fresh. Di samping fresh juga tentunya mencegah hama dan penyakit hinggap di daun-daun aglonema kita. Aku rekomendasikan ini ya teman-teman, buat teman-teman yang rajin ngelap-ngelap ya. Buat rajin cuci-cuci itu nggak penting lagi, cukup menggunakan Bio XY. Nah, sekarang kita ke pemupukan ya teman-teman. Yang pertama di sini aku menggunakan pupuk NPK Slow Release. Aku gunakan yang varian yang merah ya, karena ini mengandung K yang tinggi untuk memicu pertumbuhan akar dan daun. Nah, untuk pemakaian pupuk slow release ini aku gunakan 1 kali saja saat repotting tanaman. Jadi pas saat repotting tanaman, saat mengganti media atau menambah media, disitulah aku gunakan pupuk slow release ini ya teman-teman. Setelah itu aku tidak menggunakan lagi pupuk slow release ini ya teman-teman, karena memang waktunya kan slow ya, mengurainya slow dan bisa untuk 6 bulan. Nah, yang kedua aku menggunakan pupuk organik cair dari Verliquid ya. Verliquid ini adalah pupuk organik cair yang mengandung mikroba yang baik, yang berfungsi untuk membantu tanaman menyerap nutrisi. Penggunaannya cukup dilarutkan ke dalam air sesuai dosis yang sudah tertera di kemasan. Lalu setelah itu boleh kita semprotkan ke bagian daun batang dan boleh juga kita siram ke media tanaman. Cuma kelemahannya adalah sekarang ini baunya itu agak manis ya, sehingga mengundang semut-semut untuk mampir ke tanaman aglonema kita. Nah, yang ketiga adalah booster by Trend Tanaman Hias. Nah, seperti sebelumnya aku udah review, booster ini juga
Pupuk organik cuma dia mengandung NPK fast release yang organik juga. Jadi ada boosternya yang merupakan pupuk hayati atau organik dan ada booster plusnya sebagai pupuk NPK fast release-nya. Nah, yang paling aku suka dari booster ini adalah baunya yang seger banget dan juga sama ya fungsinya seperti Verliquid tadi ya, sebagai mikroba yang bagus untuk membantu tanaman menyerap nutrisi dan kelebihannya juga mempunyai NPK fast release yang organik seperti ini. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya ya teman-teman. Cukup kita aplikasikan seperti ini dan untuk yang trend booster dan booster plus ini direkomendasikan hanya disiramkan ke media seperti ini. Jadi nggak perlu disemprot ke daun dan batang ya teman-teman. Nah inilah dia ya produk-produk organik kecuali pupuk sintesis NPK-nya yang aku gunakan untuk perawatan aglonema aku dan alhamdulillah ini tuh berfungsi banget sesuai porsinya ya. Dan buat teman-teman semuanya nggak harus menggunakan ini, cuma aku sarankan yuk kita kembali ke yang organik. Nah, teman-teman di samping perawatan, pemupukan dan pencegahan terhadap penyakit, kita juga harus rajin meremajakan aglonema kita. Di saat batangnya sudah tinggi, ya, bonggol bawahnya sudah tua, perlu diremajakan ya aglonema-aglonema kita agar kembali sehat, kembali awet muda dan terlihat cantik. Nah, untuk siram kucurnya aku lakukan 2 kali seminggu ya, teman-teman. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe ya. Salam satu hobi, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.